Selamat pagi. Pagi ini saya sedang setting untuk Airgrid M2 HP ya, dari Ubiquiti. Ini frekuensi asalnya itu kan dia tidak terbuka semua. Jadi kalau kita untuk pemancarnya itu beda, itu nggak bisa maksimal gitu. Terus untuk powernya juga terlalu kecil kalau kita sesuai pengaturan pabrik ya. Terus udah tak bolak-balik tak ganti firmware, terus tak buka frekuensinya untuk bisa terbuka semua biar bisa support ke semua frekuensi dan ke alat yang berbeda. Ini sekarang udah muncul ya, itu di kebureng ya, di bagian komplain testnya itu. Nah itu di komplain tes ini, yang ini ya, ini kan countrynya kan pakai komplain tes ini kan, jadi bisa powernya bisa 28, terus antenanya bisa 20 dBi ya. Ini kemarin kan nggak ada ini 20 dBi nya, ini cuma 16 sama 3 dBi aja. Sekarang muncul 20 dBi nya, dan ini bisa sampai 28 untuk powernya ya. Dan ini channelnya juga terbuka semua. Ini saya buat nembak untuk link 12, tak coba buat link 12 ya, channel yang aneh sekalipun dia terbuka semua gitu. Jadi mungkin saya uji cobakan nanti ke ini yang jadi dulu nggak seperti ini Airgrid M2 HP ya, dulu nggak seperti ini. Terus saya utak-utak sambil nonton tutorial cara membuka komplain testnya untuk membuka semua frekuensinya, akhirnya bisa terbuka. Nah ini kan kalau tuh ini link 12 nya itu jauh ya dari posisi antena saya sekarang ini, lumayan jauh, terhalang banyak tembok, itu bisa 99%. Jadi fake untuk bisa di rumahnya Bu Bidan itu nanti kita kasih ini ya, yang 210 nya nanti kita copot. Untuk pemancarnya nanti ini bentar. Untuk pemancarnya ini mana tuh ini, sebentar nih, soalnya jauh ini posisinya. Dan nanti saya ganti Airgrid ini 210. Nah ini kan jauh soalnya ini rutenya. Nah ini untuk pemancarnya saya tunjukin ya. Untuk saat ini di posisi yang mau saya ganti itu di rumah, di PKD di Bu Ida itu seperti ini kan posisinya. Nah ini loh yang Bu Ida itu loh, dia itu dapatnya 80, kan jelek sekali itu loh. Untuk strength-nya itu jelek gitu, sinyal strength-nya itu ini jelek, harusnya ya paling nggak 77 lah. Ini ya punya di Alef yang di Siseh ini, di punya Pak Wandi ini segini lah paling enggak ya. Nanti ini tak ganti pakai Airgrid-nya yang ini ya, yang sekarang lagi saya uji cobakan ini. Nanti tak ganti Airgrid ini untuk yang 210 nya ini, yang di Bu Ida ini ya. Jadi tenang saja kan, untuk seumpama di pelanggan itu ada gangguan, jangan komplain saja. Nanti akan ada penggantian dan penyetingan ulang, dan selama masih gangguan dalam perbaikan itu bulanan tidak jalan dulu gitu, nggak perlu bayar bulanan gitu ya. Soalnya gini kan, saya itu nggak mau merugikan orang, karena orang itu kan pasang awal mesti ada biaya pemasangan awal ya, biaya pemasangan awal 800 atau ada yang 500 gitu ya, tergantung dia itu pakai kabel atau wireless gitu ya. Itu bukan buat beli alat loh kan, perlu diingat ya. Kalau beli alat coba jangan pikir pipa itu harganya udah berapa, pipa besinya 180.000. Saya jelaskan di sini ya biar jelas. Pipa itu udah 180.000, antena itu murah-murahnya udah 500.000. Udah berapa itu? Belum router, belum kabel, belum ongkos saya. Nih tak rinci, antena anggaplah murah-murahnya 500.000.
router 150.000, udah 650.000, pipa 180. Berarti nih tak hitungin ya, saya kalau nggak kalkulator nggak bisa. Antena anggaplah 500.000 ditambah router 150.000, ya kan, antena sama router. Terus bulanan awal itu udah 100.000, ya kan. Terus untuk pengkabelan itu anggaplah 100.000, ya kan. Terus ongkos 100.000. Oh ya, pipa belum dipikir ya, 180.000, 1.300.000 kan. Tapi saya terapkan di pelanggan itu cuma 800. Itu bukan buat beli alat loh kan ya. Saya itu di tiap pelanggan ada orang pasang itu di tiap pelanggan. Itu saya udah min sebenarnya gitu. Tapi saya tujuan saya itu nggak bisnis ya, tapi membantu. Memang saya tomboi gitu. Jadi itu registrasi gitu ya, bukan buat beli alat gitu. Alat itu sebenarnya udah ada di saya. Saya udah beli duluan gitu, pakai uang saya pribadi dari hasil kerja saya gitu. Jadi kalau ada gangguan, komplain saja, tak perbaiki sampai jadi. Sebelum jadi nggak ada bayar bulanan gitu, dipakai aja dulu gitu ya. Nggak ada bayar bulanan, kecuali udah bener-bener lancar baru bayar bulanan, seperti itu. Jadi intinya saya itu membantu, bukan semata-mata bisnis. Uang 100.000 itu cuma buat membantu gitu, nggak untuk 100% bisnis itu enggak gitu ya. Jadi bukan beli alat tuh ya, untuk registrasi pemasangan awal itu. Sekarang kalau pakai konverter aja ya, pakai fibernya itu mama jarak 300 meter atau 500 meter itu udah berapa. Saya nggak hitung-hitungan masalah itu. Saya nanti ganti pemancar berapa, kalau kurang kuat tak tambahin pemancar di sebelah mana, itu nggak ada hitung-hitungannya gitu ya. Jadi itu untuk registrasi, untuk biaya sewa alat gitu. Jadi kalau tiba-tiba berhenti ya alat tak cabut gitu loh. Itu jadi mendingan komplain saja, tak perbaiki sampai jaringannya bagus, baru bayar gitu. Kalau belum enak nggak usah bayar gitu ya, nggak apa-apa gitu. Yaudah kan, itu aja yang ingin saya jelaskan. Jadi ini akan ada penggantian. Jadi bukan beli alat ya, satu hal lagi ya, untuk registrasi, untuk sewa alat gitu. Itu sewa alat itu aja nanti kalau rusak tetap saya perbaiki dengan uang saya pribadi loh. Saya nggak narik uang lagi loh. Saya hanya setelah terpasang itu hanya narik bulanan 100.000 aja loh, nggak lebih. Biaya kerusakan saya yang tanggung gitu keseluruhan. Itu untuk penambahan, penggantian nanti kabel ada yang rusak, jack ada yang rusak, antena ada yang rusak, router ada yang rusak, itu nanti saya tarik, saya ganti baru. Jadi bukan saya ganti baru, kadang udah bisa saya perbaiki saya pasang lagi gitu. Kalau nggak bisa diperbaiki ya saya beli baru gitu. Dan itu uang dari mana ya, kurang dari jenengan semua yang pada bayar 100.000 itu tiap bulan gitu loh. Itu buat biaya perawatan itu gitu kan. Seperti itu penjelasannya. Jadi ini judulnya jadinya gini ya, internet untuk tetangga gitu ya. Dari saya untuk berbagi ke tetangga, bukan untuk 100% bisnis, enggak gitu. Saling berbagi gitu. Dan tidak akan saya pengen jual mahal-mahal gitu ya. Dan berbagi konsepnya saya nggak terlalu ngerem banget gitu loh. Kecepatan ya saya naikkan turunkan itu sesuai kebutuhan pelanggan gitu loh. Kalau pelanggan memang kebutuhannya besar ya saya kasih besar, asal dia buat pemakaian pribadi ya. Kalau unit bisnis juga nanti daftarnya unit bisnis, beda registrasinya gitu. Tidak 800.000 seperti unit rumahan gitu. Karena di unit bisnis itu kan ada jual kembalinya itu juga secara hukum di hak jual kembali itu beda. Beli bandwidth untuk dijual lagi sama bandwidth kita konsumsi sendiri itu akan berbeda mekanismenya gitu ya. Jadi seperti itu untuk penjelasannya, karena membangunnya itu juga semua butuh biaya, dan pembiayaannya itu juga dari panjenengan semua yang sudah berlanggan, yang sudah bayar bulanan gitu. Jadi saling membantu lah gitu loh. Saya nggak hitungan dengan registrasi segitu, walaupun aslinya pengeluaran lebih untuk setiap ada user baru itu 1 juta lebih sebenarnya. Tapi kan kalau saya bilang 1.200.000 atau 1,5 juta mesti nggak ada orang pasang gitu loh, karena terlalu mahal. 800 saja sering saya bilang bisa dicicil gitu loh. Saya kurang gimana coba.
Jadi kalau ada gangguan jangan minta langsung putus gitu ya, saya perbaiki dulu. Kalau memang pakai antena nggak bisa, pakai kabel gitu. Memperbaiki itu 1 hari 2 hari mau 3 bulan sekalipun nggak usah bayar, nggak apa-apa selama belum jadi gitu. Semua masalah itu ada jalan keluarnya, nggak ada masalah nggak ada jalan keluarnya. Yang penting kita mau berusaha gitu. Saya masih berusaha memperbaiki terus gitu. Bahkan detik ini, hari ini dengan hari kemarin itu saya bilang lebih baik hari ini gitu. Bukannya makin buruk, enggak gitu loh. Coba jenengan yang berlangganan dari saya dari awal saya berdiri sampai sekarang, hari ini layanan saya jauh lebih baik daripada dulu waktu pertama jenengan berlangganan atau enggak gitu loh. Gitu kan. Jadi penjelasannya cukup simpel. Saya ingin membangunkan ini untuk semua masyarakat biar bisa menikmati murah, tidak ada pembatasan kuota. Nggih. Dan kecepatan juga tak usahakan semaksimal mungkin gitu. Saya nggak ngerem, nggak semata-mata bisnis. Intinya motonya itu internet dari saya untuk tetangga gitu, bukan untuk bisnis komersil gitu loh, untuk saling bantu gitu nggak kan. Ini dagangnya seperti itu, format dagangnya saya itu. Yaudah kan, itu aja udah terlalu panjang untuk penjelasannya. Dan intinya saya mungkin minggu ya, ini air gridnya udah saya setting, tinggal tak pasang di Bu Ida. Mudah-mudahan nanti setelah diganti ini beliau bisa jadi lebih puas lagi itu dan bisa makin maksimal ya. Saya juga memperbaiki di pemancar-pemancarnya itu yang sering kena angin pas musim hujan seperti ini gitu ya. Itu saya perbaiki terus untuk memperbaiki terus kualitasnya ke para end user akhir ya, di berbagai link di Kaliangkrik sini dulu. Udah, itu aja yang ingin saya jelaskan untuk pagi ini. Selamat pagi, terima kasih.